Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi kita ngomongin soal perselingkuhan ya. Kalau teman-teman belum nyimak video lalu bahas terkait dengan definisi dan batasan sesuatu atau sebuah kejadian atau fenomena itu disebut perselingkuhan ya. Kali ini kemudian kita akan bahas dinamika atau proses apa sih kira-kira penyebab seseorang kemudian berselingkuh gitu ya. Apakah karena menemukan kekurangan pasangan ya dan lain-lain. Soalnya gini teman-teman. Nah, ini kita mulai bahas mitos-mitos, sebab utama dan mitos-mitos terkait dengan alasan kenapa berselingkuh. Nah, faktanya adalah semua alasan-alasan terkait perselingkuhan itu hanya alasan pembenaran. Ya, tidak pernah menjadi alasan sebenarnya. Ketika saya teliti lebih dalam ya dengan responden yang banyak secara kualitatif ya, 5 tahun terakhir berarti ya. 5 tahun terakhir ini diteliti dengan klien-klien yang banyak yang minta izin sama mereka untuk ngambil data. Alasan utamanya adalah tadi ya. Alasan utamanya adalah karena berkonflik, menemukan kekurangan, ketidaksesuaian. Tapi kan sebetulnya itu hal-hal yang bisa dikomunikasikan ya kalau pada waras ya. Makanya itu mitos. Jadi mitos bahwa salah satu dari pasangan ada kekurangan sehingga laki-laki ini atau perempuan ini nyari pasangan lain, itu mitos. Itu bukan alasan, itu bukan penyebab perselingkuhan, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Yang kedua, gara-gara ada konflik, ada apa, itu juga kan tinggal didamaikan, sebetulnya itu mitos. Yang kemudian, apakah karena bawaan genetis, bawaan lahir, misalkan kalau orang tuanya tukang selingkuh, maka kemudian anaknya, cucunya ada kemungkinan selingkuh juga, enggak, itu juga mitos. Apakah laki-laki cenderung lebih suka selingkuh dibandingkan perempuan? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Ya kira-kira laki-laki selingkuhnya sama siapa? Sama tembok? Ya kan enggak ya, pasti sama perempuan. Jadi gender tidak mempengaruhi, itu juga mitos gitu ya. Apakah kepribadian tertentu yang akan kemudian memprediksi apakah seseorang akan selingkuh atau enggak? Jawabannya enggak. Saya udah tes ya, dan kemudian udah cek satu-satu para pelaku perselingkuhan, mereka punya variasi kepribadian. Jadi tidak ada satu kepribadian yang kemudian dominan memprediksi orang bakal selingkuh atau enggak. Jadi yang ekstrovert pasti lebih jago selingkuh dibanding introvert, enggak juga. Kayak gitu. Yang kemudian INPF atau EY enggak juga. Jadi semua pelaku berselingkuh ternyata variasi kepribadiannya beragam. Akhirnya semua kepribadian, ragam kepribadian itu tetap orang akan tetap selingkuh. Nah, kalau semuanya mitos, makanya kemudian yang jadi penyebab itu apa? Ya, ketika diteliti lebih lanjut, orang memulai perselingkuhan itu ternyata hanya ada dua penyebab. Yang pertama adalah adanya kesempatan. Ya, jadi ada yang namanya psychological dan biological cues. Tanda-tanda atau sinyal-sinyal psikologis dan biologis. Jadi alamiahnya kita kan memang pasti akan mudah tertarik sama orang lain. Nah, makanya ada feromon, ya, ada hormon yang kemudian dikeluarkan untuk menarik lawan jenis. Mengapa kemudian kita kenapa kita berdandan gitu ya, kemudian kita senang menggunakan minyak wangi dan lain-lain. Kan itu kan salah satu cara atau upaya kita kemudian untuk menimbulkan kenyamanan dan membuat orang barangkali tertarik dengan apa yang kita tampilkan. Nah, secara biologis dan juga secara psikologis memang ada hal yang alamiah natural kita untuk bisa menyukai orang lain. Nah, itu disebut dengan cues. Ada sinyal yang dikasih supaya orang suka sama kita. Nah, gitu ya. Tapi ada kesempatan, ada peluang yang kemudian lebih dari sekedar biological cues atau psychological cues. Kita kemudian ngambil kesempatan itu secara alamiah. Nah, kita kemudian kehilangan kesadaran dan kendali akan diri yang kemudian kita ngambil kesempatan itu. Ya, jadi kalau ditanya penyebabnya dua. Ada biological cues, ya, sinyal-sinyal biologis dan sinyal-sinyal psikologis. Mestinya manusia yang punya, kalau kata Ern Cassirer, itu punya sistem tunda, punya sistem kesadaran. Dia menggunakan kesadarannya itu ketika berelasi bisa bertujuan. Jadi alasannya sebenarnya sederhana. Kehilangan kesabaran sehingga hilang kesadaran, yang akhirnya dia menyerahkan kehidupannya pada insting, pada naluri alamiah, naluri biologis, sehingga dia kemudian berselingkuh. Jadi kalau dari temuan itu sebetulnya tidak ada alasan seseorang untuk berselingkuh. Alasan itu hanya dibuat-buat setelah kejadian. Jadi kenapa orang berselingkuh?
Alasannya sebenarnya sederhana. Dia menyerahkan kesadarannya kepada apa? Kepada kealamiahan nafsu-nafsu hewani dan binatang. Sebenarnya itu. Teman-teman boleh cek literatur manapun soal cheating dan infidelity, pasti balik lagi ke evolutionary psychology. Bahwa itu tuh gara-gara insting-insting alamiah, insting-insting alamiah yang dibiarkan merajalela dalam pikiran kita, padahal pikiran kita punya kesadaran. Makanya, nah ini konsekuensinya teman-teman. Gara-gara kita kehilangan kesadaran, maka sekalinya orang yang pernah berselingkuh, kemungkinan besar untuk mengulangi laginya tinggi. Nah, saya garis bawahi ya. Seseorang yang pernah berselingkuh akan tinggi peluangnya untuk mengulangi lagi. Sehebat sekuat apapun dia berjanji untuk tidak selingkuh lagi, dia tidak akan bisa tidak selingkuh lagi. Kecuali berganti pasangan. Betul-betul berganti pasangan. Ya, kenapa kok kayak gitu? Karena tadi balik lagi, karena dia kehilangan kesadaran, dia kehilangan kendali atas kemanusiaannya dia. Makanya, jadi kan dia menyerahkan kendali dirinya, kesadaran dirinya pada hal-hal yang sifatnya alamiah dan kebinatangan. Makanya dia akan mengulangi lagi perilaku itu. Monggo kalau teman-teman nggak percaya, silahkan cek jurnal-jurnal terkait infidelity, cheating, romantic relationship. Ya. Itu pasti akan bahas terkait dengan orang yang cenderung berselingkuh akan mengulangi lagi karena dia kehilangan kendali atas kesadaran dirinya. Dia nggak punya kendali lagi sama relasinya. Begitu teman-teman. Nah ini mudah-mudahan video kedua ini menjawab pertanyaan ya kenapa? Apakah kemudian orang-orang yang berselingkuh akan cenderung mengulangi lagi? Ya. Kalau si A dengan si B berelasi, lalu si A selingkuh. Selama masih berhubungan sama si B, kecenderungan A untuk selingkuh lagi itu akan tinggi. Kenapa? Karena dia menyerahkan kendali kesadaran relasi dia sama hal-hal yang instingtif. Mudah-mudahan kita terhindar dari perselingkuhan ya, dan selalu jadi orang-orang yang berupaya kuat untuk mengembalikan kesadaran kepada kendali diri kita. Jangan mau kita kehilangan kendali kesadaran diri kita. Terima kasih, Zain Permana pamit. Kalau ada yang mau sharing atau mau ditanyakan, silahkan drop di kolom komentar ya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.